Halo punya itu, balik lagi bersama gue Al di channel Me Times. Dan ya, karena konten random kemarin itu sempet ada mixer buat ngejus. Jadi buat konten kali ini gue agak sedikit excited sama yang namanya itu proses pembuatan jus dan segala macam gitulah. Karena ya gue kan di rumah juga suka bantu orang tua gue di rumah masak-masak. Yang bener. Jadi gua pengen nge-review nih si blender dari Xiaomi yang namanya itu adalah Xiaomi Smart Blender. Apakah Xiaomi Smart Blender ini dia mampu menggantikan blender-blender yang biasanya tuh dipakai sama orang rumahan atau sama tukang jus, tukang pop es. Itu ada ya blender yang harga itu 3.000-an. Kita sebut aja mereknya Miyako gitu. Nah, itu kan biasanya orang rumahan kan pakai blender-blender yang masih sistemnya konvensional gitu. Jadi belum smart. Nah, nanti kita bakal ada perbandingan antara si blender Xiaomi Smart ini dengan blender konvensional yang mereknya yang tadi gue sebut si Miyako. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita bumper dulu. Oke. Ini buat kardusnya seperti ini ya. Dan di sini kalian bisa lihat buat tampilannya ada gambar blendernya. Cuman nanti bakal kita lebih detail lagi. Terus kalau misalkan ditanya harganya berapa, ini tuh harganya tuh ada di sekitaran 1 jutaan ya. Kalau nggak salah sih ada di 1,5. Jadi udah cek aja link yang udah gue cantumin di deskripsi di bawah. Oke, kayak ginilah penampakan dari dusnya. Kalian bisa lihat ini tampilan dari si blendernya. Dan di sampingnya di sini juga ada 6 fitur unggulan dari si Xiaomi Smart Blender. Yang pertama, dia itu punya 8 mata pisau dengan arahnya yang berbeda. Jadi yang tadi gua baca di website itu buat mata pisaunya itu ada yang arahnya ke atas, ke samping, sama ke bawah. Jadi buat mengoyak-ngoyak es batu atau daging atau kacang-kacangan itu biar lebih halus lagi. Terus yang selanjutnya di sini dia itu bisa menggunakan air panas dan juga air dingin. Terus dia punya 9 speed dan punya 8 mode yang bisa kita ubah-ubah. Tapi nanti kita coba aja melalui aplikasinya. Dan dia bisa di schedule hingga 12 jam. Jadi kalau misalkan kalian nih pagi-pagi itu kayak udah gak keburu kan pengen ngeblender tapi udah disiapin dari malam itu. Jadi kita bisa schedule nih. Misalkan kita schedule jam 11 malam sebelum tidur. Jadi nanti alatnya itu atau si blendernya ini bakal on sendiri dan setelah halus bakal bisa kita matiin secara otomatis tapi itu melalui aplikasinya. Selanjutnya di sini dia bisa menahan kehangatan hingga 4 jam. Jadi di dalam area mesinnya ini tuh sebenarnya ini nggak cuman blender doang. Jadi di sini tuh ada heaternya ya. Di bagian sini ada heaternya nih. Nah, kalau misalkan kalian ngeblender yang sekiranya itu butuh hasilnya tuh hangat gitu atau apapun yang hasilnya hangat, si blendernya ini mampu menahan suhu hangat hingga 4 jam seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada Smart Online Reset. Jadi kita tinggal konekin aja ke aplikasi Mi Home-nya, terus kita cari-cari di situ sudah disediakan resep-resep dari si Xiaomi-nya. Untuk di bagian sampingnya seperti ini. Di sini ada power inputnya. Jadi si power blendernya ini dia membutuhkan 1000 watt dan kalau misalkan kita lihat di sini untuk dimensinya itu ada di 43 x 23 x 29 cm. Nah, terus buat kapasitas airnya, kalau misalnya air hangat itu dia mampu menampung air hingga 1,2 liter, sedangkan kalau misalnya buat air dingin itu dia mampu menampung air hingga 1,6 liter. Oke, gitu aja. Terus kalau misalkan di bagian sampingnya sama. Nah, di bagian sampingnya ini sesuai yang tadi udah gue jelasin ya di awal. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing dulu. Dan oke, ini dia kedua blender yang akan kita bandingkan antara blender konvensional dan juga blender yang sudah smart ya. Terlihat bedanya dari segi ukuran juga kelihatan beda. Yang ini ukurannya lebih kecil ketimbang yang ini. Terus juga buat form factornya dari segi build quality-nya ini dia menggunakan kaca, sedangkan kalau misalkan yang biasa ini dia menggunakan plastik. Terus juga buat mode-modenya, kalau misalkan yang versi 3.000-an ini dia nggak ada menu-menu buat ngatur speednya, jadi cuma tombol on off aja. Sedangkan si Xiaomi yang harganya 1 jutaan ini dia di sini udah ada presetnya buat ngatur. Kalau misalkan kita mau setting manual bisa, terus juga kalau misalkan kita mau bikin jus, mau bikin sop atau mau bikin selai itu juga bisa di Xiaomi Smart Blender ini.
Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan buat ngejus semacam kayak buah atau pop es itu sebenarnya buat si Xiaomi ini ya easy peasy banget lah. Ya sebenarnya diperuntukkan buat yang bahan-bahannya itu bisa dibilang lebih keras, terus juga lebih susah buat di blend menggunakan blender-blender biasa. Tapi karena bahannya yang ada ya cuman ini aja, ya udah nggak apa-apa. Kita compare aja keduanya dan bakal kita lihat hasil dari jus menggunakan blender 1 jutaan melawan blender si 300 ribuan ini, hasilnya apakah lebih smooth atau enggak gitu. Oke, yaudah langsung aja kita eksekusi ya. Di sini gue bakal pakai settingan yang ada di smoothies ini 45 detik. Nah, jadi buat yang Miyako ini kan karena nggak bisa diatur buat durasinya, jadi kita ngikutin waktu yang ada di sini. Jadi kalau misalkan si blender Xiaomi-nya ini berhenti, maka nanti si Miyako ini bakal gue matiin secara manual gitu aja ya. Nah, langsung aja kita masukin dulu buat buah-buahannya. Nah, gue di sini sengaja nih gue potong, gue pilih buah-buahan yang agak sedikit keras dan juga yang agak sedikit lembek gitu. Nah, di sini gue kasih nih setengah apel buat yang Miyako, terus yang buat Xiaomi juga gue masukin setengah, dan sisanya ya yang kecil-kecilan gini sih, yang tadi udah dipotong-potong sama tim Edge. Terus yang ini. Nah, dan sisanya ini buah naga. Wish. Tuh yang ketumpah semua. Kita tambahin es batu. Ini sebenarnya es batunya udah sedikit mencair ya, jadi nggak yang terlalu keras-keras banget. Kita masukin, susah ngambilnya. Oke, cukup. Nah, sisanya gue taruh di Xiaomi Smart Blender ini. Oke, cukup. Langsung aja kita tutup. Nah, di sini juga tadi ada hal unik ya. Jadi kalau misalkan yang si Xiaomi Blender ini, jadi kalau misalkan dia tutupnya nggak rapet, di sini tuh keterangannya tolong rapetkan si tutupnya ini. Jadi ketika kita klek nih sampai tanda arah panahnya sama-sama ketemu, nah maka buat peringatannya bakal hilang dan bakal masuk ke mode blendernya gitu. Langsung aja kita blender selama 45 detik. Semoga gak jeglek ya, soalnya ini 1000 watt. Oke, langsung aja di sini kita start mungkin dari yang ini dulu ya. Wah, bentar. Aku takut nggak kuat nih. Coba bentar dulu. Coba. Kata gue pakai air. Tadi dulu ya. Buat si Miyako-nya ini dia nggak bisa kalau misalkan nggak ada airnya. Jadi ya kita malumin aja lah ya. Blender 300 ribuan. Mungkin kalau misalkan si yang Xiaomi ini nggak perlu pakai air pun bisa, karena dia buat blade-nya tadi kan ada 8 ya, bagian atas, bagian tengah, dan juga bagian bawah. Yaudah, kita tambahin air supaya lebih gampang buat ngeblendnya. Oke, kita coba. Nah, biar sini buat waktunya sisa 19 detik lagi, 17, 19, 15, sisa 10 detik lagi. Wow. Oke, stop. Tadi dia buat yang si Xiaomi itu sedikit ada jedanya ya. Mungkin itu dari sensornya. Jadi ketika si isinya itu dia masih agak keras gitu, jadi dia agak sedikit muter buat ngerapihin. Dan setelah rapih dia bakal langsung ngeblend secara terus-menerus gitu. Dan ini udah 45 detik. Udah, langsung aja kita tuang. Ini buat yang Xiaomi dan ini buat yang blender konvensional gitu. Langsung kita tuang. Oke, buat yang Xiaomi, apakah dia lebih halus atau enggak? Kalau misalnya dilihat dari segi teksturnya, si Xiaomi ini terlihat lebih lebih padat ketimbang yang si blender si Miyako. Nah, kalian bisa lihat nih perbuat perbandingannya nih. Tuh, kelihatan banget ya. Di sini buat teksturnya, ini tuh masih ada serat-seratnya ketimbang yang ini nih, yang Miyako tuh dia terlihat cukup cair gitu. Jadi ya nggak terlalu ngilangin serat-seratnya gitu lah buat yang si Xiaomi ini. Nah, gue mau cobain ya. Bismillah.
ya. Yang ini rasanya agak sedikit cair, atau mungkin tadi juga karena dikasih air ya, jadi teksturnya nggak begitu kental. Sedangkan kalau misalnya buat yang si Xiaomi ini, bentar, harus ya. Buat yang si Xiaomi ini, dia serat-seratnya masih kerasa banget ketimbang yang si blender Miyako ini. Selebihnya sih nggak ada bedanya sama sekali. Oke, langsung aja gua mau coba bikin pop es yang biasa kalau misalnya kita beli itu harganya ada di 3 ribuan ya di abang-abang. Nah, itu blendernya pakai ini nih. Tapi kalau misalnya blendernya pakai ini, apakah ceritanya akan sama atau beda ya kayak tadi segi teksturnya tadi? Langsung aja. Oke, langsung di percobaan kedua kita bakal bikin si pop es ini yang biasa kalian beli ya di abang-abang jajanan SD. Ya dulu kalau misalkan gua masih SD itu berasa kayak udah istimewa banget gitu kan, belinya pop es, terus toppingnya tuh yang super duper banyak banget ya. Di atasnya ada Oreo-nya, ada Astor, ada apa sih namanya, permen itu juga ada ya, dimasukin semua topping-toppingannya. Cuman kalau misalnya buat di review kali ini ya mungkin kita lebih ke arah pengen lihat teksturnya aja gitu ya, sama kecepatannya. Apakah Miyako ini dia bisa pure es batu sama si pop es ini aja gitu. Nah, ini kebetulan juga buat es batunya udah sedikit agak cair, jadi ya sedikit ada bantuan lah buat si Miyako ini. Oke, kita masukin dulu es batunya. Ini kita bikin ala-ala smoothie saya kali ya, biar kelihatan lebih kental gitu. Nah, agak susah nih. Tapi kayaknya kalau misalnya nggak pakai air, jadinya bakal dikit ini. Tapi kita lihatin nanti. Nah, ini selanjutnya yang buat si Xiaomi-nya. Ya harus sih es batunya tuh yang es batu ketokan itu, yang biasanya dibikinnya pakai plastik gitu ya. Itu kan teksturnya random gitu loh. Misalnya ada yang gede banget, ada yang kecil gitu. Jadi kelihatan mana yang bisa menghaluskan lebih halus gitu, sampai nggak ada sisa-sisa es batunya. Tapi kalau misalkan ini kan ya es batunya cerek-cerek. Langsung aja. Kira-kira pakai air nggak? Kasih dikit-dikit aja. Kasih dikit, oke. Kayak kameramen bilang kasih dikit. Oh, udah segitu aja ya. Ini sedikit buat bantuan ya, biar nggak seret muternya. Nah, di sini tadi buat modenya, ini di sini kita pilih yang millisecond ya, 1 menit. Nah, kita mulai dari yang ini dulu nih, biar si Xiaomi-nya ngepur gitu istilahnya. Oke. Langsung. Wow, ini yang Xiaomi-nya ini malah es batunya pada ke pinggir semua ini. Kalau misalkan yang Miyako ini dia, wah, keluar-keluar tuh es batunya tuh, lompat-lompatan. Oke, kita kasih sedikit. Wow. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sama-sama tadi yang ini juga harus butuh bantuan pakai air, jadi fair dong. Oke. Nah, langsung aja kita tuang. Ini buat yang Xiaomi dan ini buat yang Xiaomi Miyako. Kita lihat. Wah, ini buat teksturnya sih lumayan kental ya. Tuh. Wow. Oke, dan ini buat yang si Xiaomi Smart Blender. Nah, kalau yang ini tuh dia sedikit teksturnya lembut dan ada airnya gitu. Nah, ini kita habisin karena tadi yang pertama ngejus buah itu tadi ternyata masih ada sisa-sisa buah yang belum kepotong gitu. Karena nggak kelihatan, jadi ya udahlah, kita lihat di sini nih. Kita lihat buat teksturnya. Nah, ini kalau misalkan buat yang Xiaomi Miyako ini, dia teksturnya tuh masih kelihatan nih buat es batu kecilnya nih. Kalau misalnya di kamera kelihatan tuh, dia masih ada bulir-bulir es batunya. Sedangkan kalau misalkan buat si Xiaomi, ini tuh dia bener-bener smooth banget. Cuman ya itu, dia sedikit agak cair teksturnya. Tuh. Nah, ini nih kelihatan nih. Tuh, masih ada es batu yang belum ke blend dengan rata kan. Ya udahlah ya. Langsung aja kita icip. Pertama dari yang si Xiaomi ini. Kita coba. Nah, masih ada es batunya yang nggak ke blend dengan rapih gitu. Nih. Ya. Ini yang punya Xiaomi. Kita coba yang punya Xiaomi Miyako ini. Ya kalau misalnya diaduk-aduk gini sih nggak ada es batu yang keras ya. Dan langsung aja kita cobain.
sama sih, masih ada es batu yang belum ke blender dengan rapi. Bentar. Nah, di sini gua mau ngasih salah satu karyawan yang ada di Me Times. Ini udah gua susun. Nah, gua mau dia nebak mana yang hasil dari si Xiaomi, mana yang hasil dari si Xiaomi Yako ini. Maksudnya, Bang Restu? Iya. Boleh. Nih, Bang. Sini. Nah, ini kan gue tadi bikin pop es nih pakai kedua blender ini. Nah, abang coba ini mana yang punyanya si Xiaomi, mana yang blenderan hasil si Xiaomi Yako. Gue icip ya. Sik. Coba. Kalau dirasa-rasa, Ini lembut banget ya. mana yang punya Xiaomi? Ini deh. Ini. Yang ini punya Miyako kali. Miyako. Kali. Yang pasti dong jawabannya. Ya, ini Xiaomi lah. Ini Xiaomi, ini Miyako. Miyako. Ya, ternyata dia salah. Ini yang punya Xiaomi dan ini yang punya Xiaomi Yako. Kerasa bedanya di mana? Rasa bedanya ya di tekstur aja kali. Gue lihat ada es. Justru ini yang punya Xiaomi. Oh iya. Iya, dia ada es batu yang nggak ke blend gitu loh. Oh emang kayak gini ya? Iya. Rasakan ada es batu-batunya? Kalau ini ya udah gitu. Ya bener-bener halus, cuman nggak yang halus banget gitu ya. Emang kayak gitu ya? Bingung kan? Oke, bingung gue juga. Jadi prefer mana? Kalau prefer karena rasa sama, ya ini dah. Ini aja ya bang. Ya udahlah. Gue pengen ini tapinya. Boleh ntar langsung aja ya potong gaji. Oke, thank you Bang Restu. Nah itu dia tadi blend test ya dari si karyawan Me Times. Ternyata dia juga salah nebak. Memperkirakan kalau misalkan yang masih ada es batunya ini itu dia punyanya si Miyako. Padahal yang es batunya belum ke blend itu sebenarnya dari si Xiaomi, hasil Xiaomi ketimbang yang ini nih. Ini hasilnya si Xiaomi Yako gitu. Ya, udah sih gitu aja buat eksperimen dari kedua blender ini antara Xiaomi Smart Blender dan juga si Xiaomi Yako yang masih terbilang konvensional gitu ya. Ya, oke, inilah perbandingan antara blender konvensional dan blender yang sudah mengusung teknologi smart ya atau IoT bisa dibilang seperti itu. Dengan harga yang sangat amat bisa dibilang sih sedikit jomplang. Si Xiaomi Yako ini dia harganya itu ada di kisaran 300 ribuan, sedangkan kalau misalkan si Xiaomi Smart Blender ini harganya tadi 1 jutaan ya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya kalian cek aja linknya yang udah gue cantumin di kolom deskripsi di bawah. Terus kalau misalkan tadi dari segi tekstur dan segala macam, yang pertama tadi buat ngeblend buah, itu buahnya ada buah apel. Tadi buat percobaan yang pertama itu ada buah apel dan juga buah naga yang langsung kita blend secara bersamaan. Buat si Xiaomi Miyako ini tadi dia bisa dibilang sih nggak menyanggupi ya buat ngeblend bahan-bahan sebanyak itu, jadi harus dibantu dengan air. Sedangkan kalau misalnya si Xiaomi Smart Blender ini dia cuman sekali pencet, maka si mata pisaunya itu bakal langsung ngeratain bahan-bahan yang ada di dalam si tempatnya ini. Terus buat yang kedua tadi buat percobaan ngeblend pop es. Tadi sih yang si Xiaomi Smart Blender ini dia itu buat es batunya agak sedikit ke pinggir-pinggir gitu. Jadi kayak nggak ke blend secara merata. Jadi tadi langsung aja kita bantu dengan air, dan si Xiaomi Yako ini tadi dari awal juga udah kita tuangin air yang mungkin bisa dibilang nggak terlalu banyak gitu. Dan buat hasilnya ternyata lebih smooth di Xiaomi Yako ketimbang di Xiaomi Smart Blender ini. Ya mungkin itu karena si Xiaomi Smart Blender itu tadi agak sedikit sendat-sendat dan waktunya kan terus berjalan tuh selama 1 menit. Sedangkan si Xiaomi Yako ini dia terus berputar tanpa sendat-sendat. Jadi buat 1 menit itu udah cukup lah kalau misalkan di Xiaomi Yako ini. Ya sebenarnya sih kalau misalnya buat Xiaomi Smart Blender ini tadi sebenarnya gue pengen ngetes itu kayak yang semacam kayak daging-dagingan atau enggak sayur gitu kan, tapi karena ini juga kita shootnya malam dan agak susah ya buat nyari itu semua, jadi nyari aja yang gampang yang ada di sekitar kantor kita gitu. Salah satunya buah-buahan dan juga si pop es ini.
Oke, jadi kesimpulannya 300.000 versus 1 jutaan, mending mana? Ya baik lagi, kalau misalkan di rumah kalian itu listriknya menyanggupi gitu ya untuk menampung daya 1000 watt ini, silahkan aja. Kalau misalkan kalian butuh blender yang lebih advance lagi ketimbang si Xiaomi Yako ini. Dan ini menurut gua 1 jutaan itu worth it banget karena dia juga udah bisa dikontrol melalui aplikasi Mi Home, dan juga buat bagian knob puternya ini kayak satisfying banget gitu. Kita bisa ngerasain teknologi baru yang diciptakan oleh si Xiaomi. Tapi kalau misalkan emang di rumah kalian itu buat wattnya nggak yang terlalu besar-besar banget, misal kayak cuman 900 watt, ya mending ambil si ini aja nih, Xiaomi Yako yang harganya ada di 300 ribuan. Gitu aja mungkin review gua mengenai blender si Xiaomi Smart Blender ini. Dan buat kalian yang pengen dibuatin konten-konten lainnya, langsung aja komen di kolom komentar. Gua Al. Ciao. Tapi ada enaknya juga sih kalau misalkan bikin Mopes tuh es batunya nggak hancur banget gitu. Jadi kita masih bisa ngegerus-gerus kayak kita makan kerupuk gitu. Hmm.